Hei, ternyata muka kamu waktu kamu lagi tidur tuh lucu banget ya. Gemesin banget. Kalau kayak gini mah, aku makin betah sama kamu. Aku makin suka sama kamu. Apalagi kalau aku harus nemenin kamu tidur. Terus ngeliatin kamu lagi tidur pulas. Ngeliatin kamu gerak waktu tidur. Guling kanan, guling kiri. Kadang alis kamu dikerutin. Bukan alis sih, lebih ke dahi kamu ya. Em, sayang, kamu kamu pusing ya? Bangun tidur kamu pusing. Iya nggak apa-apa. Soalnya kamu tidurnya agak lama sih. Aku nungguin kamu kok. Aku nggak kemana-mana. Dan mungkin kamu pusing karena efek obat tidurnya. Aku malah mikirnya lebih lama dari ini. Tapi ternyata kamu udah bangun duluan. Baguslah. Berarti aku udah nggak perlu capek-capek lagi nungguin kamu. Tenang aja. Tenang, tenang, tenang. Ya. Kenapa? Kenapa kamu takut? Kenapa? Kamu takut kenapa, sayang? Takut sama aku? Enggak kan? Kamu nggak takut sama aku kan? Eh, iya. Aku naruh obat tidur di minuman kamu. Jadi ya kalau kamu pusing, ya itu normal kok. Lagi pula kan aku cuma nyampurin sedikit ke minuman kamu. Bukan buat nyakitin kamu kok. Tapi biar kamu diam. Hah? Biar kamu nurut sama aku. Dan kamu tuh nggak punya waktu buat nyari alasan. Iya kan? Iya kan? Em, aku nggak tahu ya. Kamu masih ingat atau enggak obrolan kita yang terakhir? Kamu masih ingat? Iya, 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 iya. Oh, hey, hey, sayang. Hey, sayang. Sayang, 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 sayang. Kamu gak usah mundur-mundur kayak gitu. Kan aku gak ngapa-ngapain kamu. Aku gak nyakitin kamu kok. Coba lihat. Aku duduk santai di sini sambil ngeliatin kamu. Tangan aku juga, ya, ada di atas kaki aku sambil perhatiin kamu. Bahkan aku gak nyentuh kamu sama sekali. Aku cuma full ngeliatin kamu. Bener-bener cuma ngeliatin kamu. Oke. Aku sempat nyentuh kamu sedikit. Tapi itu juga cuma nyibakin rambut kamu. Bukan hal yang aneh-aneh. Percaya aja sama aku. Ya, sayang. Sayang. Ya, gimana ya? Soalnya kalau kamu sadar dari awal, kamu pasti berisik banget dengan 1001 alasan kamu. Kamu gak selingkuh, kamu gak chattingan, atau ya kamu chattingan tapi cuma sama teman-teman kamu atau semacamnya. Dan mungkin kamu udah kabur duluan sebelum aku sempat ngomong. Jadi, ya, aku bakal jadi orang yang bisa mengintimidasi kamu. Dan kalau kamu kabur,
Ya, aku gak bakal biarin itu sih. Aku gak mau itu terjadi. Karena aku pengen kamu sama aku. Kamu dengerin suara aku. Kamu dengerin omongan aku. Semuanya. Tanpa kamu motong pembicaraanku, tanpa kamu bohongin aku. Dan bahkan tanpa alasan-alasan yang gak masuk di kepala aku. Kamu tau gak? Sebenarnya aku juga udah curiga dari beberapa hari yang lalu. Cara kamu ngejauh. Cara kamu menghindar. Menghilang dari hidup aku. Cara kamu mulai sering bilang, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu kelihatannya aneh. Tapi setiap kali aku tanya kenapa, kamu selalu jawab gak apa-apa. Aku tahan buat gak mikir yang macam-macam ya, tapi kamu tahu aku kan? Kepala aku ini udah mikir yang aneh-aneh duluan. Aku tuh udah mikir yang macam-macam tentang kamu. Beneran, serius, aku gak bohong. Bahkan bahkan aku udah coba buat bilang ke diri sendiri, Revan, kamu jangan terlalu posesif, kamu jangan berlebihan. Dia pasti ngerti perasaan kamu, Revan. Pasti. Tunggu aja kabar dari dia. Dia pasti bakal ngejelasin semuanya sama kamu. Tapi coba lihat. Coba lihat sekarang. Kalau misalkan aku masih mikir dengan pola yang sama yang kayak barusan, mungkin sekarang kamu udah jadi milik orang. Dan mungkin kamu udah jalan sama orang, kamu udah gandengan tangan sama orang, kamu udah ketawa-ketawa sama orang, kamu udah makan bareng sama orang, dan kamu udah kencan sama orang lain. Tanpa sepengetahuan aku. Jadi, aku merasa tertolong sama sifatku yang sekarang. Kehati-hatian aku, kecurigaan aku, dan rasa gak percaya sama kamu itu yang udah nolongin aku buat terus ngurung kamu. Kayak sekarang gini. Kayak sekarang. Gak ada siapa-siapa. Kamu ada di tempat yang gak bisa orang lain dengar. Kamu ada di kamar aku, dan semua pintu udah aku tutup, udah aku kunci. Coba kamu lihat tangan kamu. Coba kamu lihat tangan kamu itu. Ada apa, sayang? Ada gelang, ya kan? Tangan kamu lagi pakai gelang, ya kan? Itu adalah gelang pemberian dari aku spesial buat kamu, pacar aku. Itu adalah gelang yang bisa mengingatkan kamu kalau kamu itu adalah punya aku. Kamu itu milik aku. Dan kamu bakal terus sama aku. Iya, aku tahu kok. Aku tahu. Itu gelang bukan dari emas, perak, atau apapun.
Iya, kamu nggak salah lihat. Iya, itu adalah gelang yang ada simpul matinya. Dan itu adalah gelang yang terbuat dari tali. Tali buat ngikat kamu biar kamu gak kemana-mana. Dan kalau kamu gak kemana-mana berarti kan kamu punya waktu buat aku. Kamu bakal terus ada di sini nemenin aku. Kamu bakal terus ngeliat aku, nemenin aku buat dengerin semua cerita-cerita aku dan dengerin semua emosi aku. Nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Percuma, percuma. Kamu mau coba buat ngelepas tali itu dari tangan kamu, ha? Nggak usah, nggak usah. Nanti tangan kamu sakit. Nanti tangan kamu sakit. Jangan dipaksain ya. Biarin aja. Tangan kamu diikat kayak gitu. Kalau misalkan kamu masih berusaha buat ngelepasin tangan kamu, aku bakal marah loh. Serius, aku bakal marah. Kamu gak pengen aku marah kan? Soalnya, kalau aku marah, aku bakal kasih kamu hukuman. Ya terserah kamu aja sih, mau dihukum atau enggak. Ya, kalau memang kamu masih maksain sih, aku gak bakal segan-segan ya buat kasih itu. Aku bilang, jangan maksain tangan kamu buat ngelepasin tali itu. Jangan. Aku gak mau teriak-teriak, tau gak? Aku gak mau teriak-teriak, aku gak mau teriakin kamu. Ayolah. Aku gak mau tangan kamu terluka. Hei, diam. Aku bilang diam. Nurut gak? Nurut atau enggak? Oke. Ya. Aku tahu. Kamu udah kadung. Takut sama aku, kamu udah kadung. Benci sama aku mungkin. Dan kamu mungkin udah gak mau sama aku. Karena mungkin juga kamu lebih pilih mantan kamu itu, ha? Oke, silakan kamu berusaha buat ngelepasin tali itu dari tangan kamu. Silakan aja. Silakan. Nggak bisa lepas sayang, nggak bisa lepas ya. Iya. Kasihan. Kasihan ya. Hah? Nggak bisa lepas, sama sekali nggak bisa lepas, iya. Oke, kalau gitu aku bakal tambahin hukumannya. Spesial buat kamu. Sakit, iya, sakit. Hah? Sakit.
Iya salah sendiri kamu masih ngeyel sama aku. Kamu gak mau dengerin aku kan? Kan udah aku bilang, jangan maksain tangan kamu buat ngelepasin tali itu. Nanti tangan kamu sakit. Tapi kamu masih maksain, makanya aku tambahin sekalian sama pukulan ini biar kamu makin sakit. Hah? Mau lagi? Mau lagi? Iya, mau lagi? Hah? Ah. Kayak gitu ya? Hmm? Kayak gitu. Harus aku kasih kamu hukuman dulu baru kamu diam. Hah? Harus aku kasih kamu hukuman dulu baru kamu diam. Wow. Sebegitu kamu gak sukanya sama aku ya sekarang. Atau mungkin keberanian kamu itu justru datang dari ketakutan kamu. Kamu takut sama aku? Hah? Sayang. Udah aku peringatin sama kamu kan, jangan berani macam-macam sama aku. Aku udah kasih tahu kamu dari awal. Jangan main-main sama aku. Oh iya, HP kamu. HP kamu ngomong-ngomong aku udah ngecek isi WhatsApp kamu, chattingan sama siapa aja. Isi chattingannya juga aku udah baca kok. Jadi sekarang kamu gak usah repot-repot buat jelasin semuanya. Kamu juga gak usah repot-repot buat muter otak kamu ya, buat cari alasan. Alasan buat pura-pura gak terjadi apa-apa. Oke. Coba lihat. Ini dia. Ini lucu banget sih. Ada satu kalimat. Sebenarnya aku jadi keingat momen-momen kita ngobrol dulu. Masa-masa aku nyaman banget sama kamu. Jadi kangen deh rasanya. Oh, terus dibalas sama si cowok. Iya, kalau boleh jujur sih aku juga kangen sama kamu. Hehehe. Terus kamu cuma balas emoticon senyum doang sih. Terus ditanya sama si cowok, ngomong-ngomong, Sabtu ini kamu libur gak? Siapa tahu kamu free, mungkin kita bisa ketemuan buat ngelepas kangen. Wow. Terus kamu jawab, kalau minggu ini sih aku gak bisa. Coba lihat deh minggu depan. Kamu tahu gak artinya? Kalimat ini nih, kalimat yang barusan, kalimat yang terakhir aku baca tadi. Kamu tahu gak itu apa artinya? Hah? Artinya itu sama aja kamu ngasih kesempatan si cowok ini, mantan kamu ini, buat deket lagi sama kamu. Aku tahu kamu gak jadi ketemuan sama dia kan? I know. Tapi apa kalimatnya? Minggu ini gak bisa. Mungkin minggu depan ada. Iya, kalau minggu depan beneran ada gimana? Hah? Minggu depan beneran ada dan apakah kamu bener-bener ketemu sama dia? Jangan jawab. Kamu gak usah jawab. Gak usah.
jawab. Dari chattingan ini memang kamu gak ketemuan sama mantan kamu. Memang gak. Kamu gak ketemuan. Aku senang. Tapi masalahnya, kesempatan kecil kayak gini gak bakal pernah aku biarin. Jadi, meskipun kamu gak ketemuan, tapi kamu tetap bakal aku kasih hukuman. Ya, ini adalah konsekuensi untuk orang yang suka main belakang. Atau untuk orang yang gak bisa dikasih kepercayaan. Kayak kamu. Terus juga ada beberapa kalimat di sini yang bilang kalau kamu nyaman ngobrol lagi sama dia. Wow. Nyaman. Aku benci kata itu, tau gak? Karena harusnya rasa nyaman kamu itu cukup dari aku, bukan dari orang yang udah jadi masa lalu kamu. Tapi kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kenapa aku bisa marah sama kamu? Hah? Tahu nggak? Enggak. Bukan karena chattingan sama mantan. Bukan cuma itu, ya. Bukan cuma itu. Tapi karena aku tahu kalau kamu ada niatan buat ketemuan sama mantan kamu dan kamu ngasih harapan sama mantan kamu itu. Dan ternyata, ya, aku ada di sini, aku ada sama kamu, tapi selama hubungan kita berlangsung, ternyata itu masih belum cukup buat kamu bikin kamu berhenti nyari orang lain. Bahkan kadang aku mikir kalau apakah aku terlalu baik sama kamu, apakah aku terlalu ngasih keleluasaan buat kamu, makanya kamu jadi berani, atau kamu jadi bebas ngapa-ngapain. Aku tuh udah nahan diri tiap hari, tau gak? Nahan rasa curiga, nahan rasa takut, rasa marah, nahan pikiran-pikiran aku buat buat stalking kamu. Bahkan aku sempat kepikiran buat nyadap HP kamu. Jujur aja, aku kepikiran juga buat masang kamera CCTV diam-diam di rumah kamu. Tapi kan aku jadi pengen pacar yang normal juga. Aku pengen jadi pacar kamu yang normal, yang percaya sama kamu, yang santai menghadapi kamu, aku nggak tahu ya pacar normal menurut kamu tuh kayak gimana. Aku nggak tahu, tapi tiap kali aku coba, selalu ada hal yang bikin aku sadar kalau aku tuh nggak bisa. Aku tuh nggak bisa biarin kamu gitu aja. Aku tuh nggak bisa. Aku tuh udah kesel banget sama kamu. Aku nggak bisa berpikir dengan jernih. Aku duduk di sini sendiri juga. Aku tuh gregetan banget sama kamu. Aku tuh aku tuh benci sama perasaan ini, tau gak? Aku tuh benci, aku gak bisa tenang buat ninggalin kamu. Tiap kali aku mikirin kamu, aku takut kamu pergi, dan seketika ya kepala aku tuh langsung kacau. Makanya aku putusin buat lebih tegas sama kamu. Atau mungkin sekarang sih jatuhnya bukan tegas sih, lebih ke kejam.
Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Bahkan setelah aku ngelakuin hal yang kasar sama kamu tadi ya, barusan itu, jujur, aku ngerasa jauh lebih tenang. Aku jauh lebih tenang. Bahkan aku udah bisa ketawa ya kan? Jadi ya kamu nggak perlu repot-repot buat jawab siapa-siapa lagi, ngapain, atau gimana-gimana, alasan-alasan yang nggak perlu, yang nggak masuk akal, yang mungkin alasan yang cuma dibuat buat menutupi keburukan kamu. Dengar ya, sekarang aku masih sabar. Aku masih bisa ngomong pelan, aku masih bisa nyentuh kamu dengan hati-hati. Tapi jangan salah, jangan salah. Aku udah gak akan nyantai. Aku gak akan biarin kamu bebas. Aku gak bakal lepasin kamu berkeliaran di luar sana. Dan aku juga bakal nyita semua barang-barang kamu yang bisa menghubungkan kamu sama orang-orang luar. Yang bisa menghubungkan kamu sama dunia-dunia luar. Dan tali itu ya bakal aku biarin ngiket tangan kamu biar kamu gak kemana-mana. Ya, mungkin ini terdengar gila. Ini mungkin terdengar gak biasa. Aku paham kok rasanya dikurung. Aku paham banget rasanya gak bebas. Tapi aku cuma pengen satu hal yang sederhana. Kamu fokus sama aku. Cuma itu aja. Tapi kenapa rasanya susah banget ya? Sampai-sampai aku harus ngelakuin ini sama kamu. Aku ngasih obat tidur, aku bawa kamu ke sini, dan biar kamu gak lari atau kabur ya aku ikut kamu. Tapi kalau kayak gini kan aku bisa jagain kamu. Bisa tetap deket sama kamu. Bisa ngeliatin kamu. Bisa ngeliatin muka kamu yang lucu waktu kamu lagi tidur. Atau mungkin nanti kita bisa coba sesuatu yang nakal. Tapi enggak. Aku bakal lakuin itu nanti, lain kali aja. Yang jelas malam ini aku pengen pastiin satu hal. Kamu tetap ada buat aku. Gak ada lagi dunia luar. Gak ada lagi mantan kamu yang hubungin kamu itu. Gak ada cowok lain. Gak ada media sosial. Cukup kamu di sini sama aku. Dan kalau misalkan nanti kamu masih berusaha buat lari atau coba kabur dari aku, jangan salahin aku kalau cara aku buat tahan kamu itu bakal jauh lebih menyeramkan dari ini. Bakal jauh lebih barbar dari hanya sebatas gelang yang terbuat dari tali dan simpul mati. Iya, iya kan? Hah? Jangan biarin itu terjadi. Jangan biarin aku ngelakuin itu, oke? Paham? Kamu ngerti? Oke. Kalau gitu, aku bakal biarin kamu sendirian dulu di kamarku ini. Aku bakal keluar sebentar. Aku bakal beli sesuatu buat kamu. Nyemil mungkin. Kalau kamu mau. Kamu mau cemilan apa? Biar sekalian aku beliin. Enggak. Yakin gak mau? Bukannya kamu suka ngemil ya? Pesan itu. Oke. Ya gak apa-apa, gak usah malu-malu. Kamu gak mungkin mikir kalau
kalau kamu ngerepotin aku kan? Kan Oki ini pacar kamu. Aku ini kan pacar kamu, jadi ya udah sewajarnya kalau aku beliin kamu makanan kan? Nggak cuma modal omong kosong, tapi bener-bener aku rawat kamu, aku jagain kamu. Oke, oke. Iya, aku ngerti kok. Kamu juga masih ngerasa takut sama aku kan? Ya nggak apa-apa, kamu nikmatin aja rasa takutnya dan rasa sakitnya. Sekarang aku bakal biarin kamu sendirian aja. Tenang aja ya, kamu gak usah repot-repot buat berusaha kabur. Aku udah kunci semua pintu. Ikatan kamu juga udah kenceng banget. Ya, jadi mendingan kamu istirahat aja dulu. Ya, daripada kamu buang-buang tenaga buat berusaha ngelepasin diri ya kan. Tapi percuma. Mendingan kamu simpan tenaga kamu. Dan kamu pakai tenaga kamu buat muasin aku nanti. Ya, kalau gitu kamu istirahat dan aku bakal keluar dulu, oke? Em, Selamat malam sayang. Nanti aku bakal balik lagi, ya. Jaga baik-baik kesehatan kamu, oke? Dan tangan kamu juga ya. Jangan dipaksain. Nanti luka. Ngerti kan? Selamat malam sayang. Dadah.